Tadi banyak dari kamar mandi ketika sholat, apakah kita pakai sandal? Masa pakai sandal di atas ketika sholat? Masa pakai sandal di atas sajadah? Iya kan? Inilah Pak Ustadz yang sering saya tekankan di rumah. Yang bersih belum tentu suci, yang suci belum tentu mensucikan. Makanya adik pokok ada kita pelajari, ada air yang suci lagi mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Ini Bapak Dr. Salamuddin selaku yang pernah menjadi ketua DPP Kamus, dan juga ada Bapak siapa namanya tadi, Syarifuddin Pasaribu Esos ya. Ada juga Anda Khairul Huda, pokoknya semuanya lah. Yang saya anggap masih pokir-pokir, dan juga pada para alumni Mustofawiyah. Begitu juga ketua DPP Kamus, IMA Kamus, dan juga ketua DPD yang tadi DPD IMA Kamus juga tadi sudah dilantik. Semoga ini amanah bisa dijalankan sampai ke masa-masa selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita dipertemukan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam acara milad Pondok Pesantren Mustofawiyah Pupa Baru. Tadi juga Bapak Husnan nyinggung dan sama murid. Saya datang kemari bukan untuk mengajarin kamu, tapi saya datang kemari untuk mengajarin diri saya sendiri. Sama guru-guru kita juga di sana sering saya apa yang ayah itu niatkan, mesti itu yang kita lanjutkan. Kalau apa yang ayah itu niatkan dulu waktu membangun pondok ini tidak bisa kita teruskan, berarti kita tidak sah menjadi guru di sini. Ayah itu berniat mendirikan pondok ini agar banyak manusia yang beradab, agar banyak manusia yang tahu mana yang halal, mana yang haram, membedakan yang hak dan yang batil. Kalau kita tidak mampu seperti apa yang ayah niatkan itu dulu, maka kita tidak sah menjadi guru di sini. Teringat saya kisahnya Sunan Giri. Nah, kalau ayah nanti meninggal, tolong carikan tanah yang sama dengan tanah ini. Capek-capek anaknya nyari ke sana kemari, bertahun-tahun tidak jumpa. Setelah jumpa tanah, ia cocokkan dengan tanah yang dia bangunlah di sana pesantren. Di situ sehingga dibilang pesantirian, akhirnya menjadi pesantren. Itu berasal dari pesantirian sehingga dibilang pesantren. Itulah sekarang yang bernama Sido Kiri. Pernah datang ke Mustofawiyah, diajarkan orang itu Al-Miftah. Kalau saya menilai diajarkan orang itu lagu-lagu TK kan, isim-isim yang 5 itunya yang dia lah, macam mengajarkan anak-anak TK juga kalau dikasih sekantong permen pasti tertawa dia, senang banget dia itu. Jadi mengajarin orang sekarang mesti kayak gitu modelnya memang. Dari itulah yang kita syukurkan hari ini kita bisa bermuajahah bertatap muka. Semoga acara ini berjalan lancar sampai berakhir. Salawat dan salam kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pokir dan juga patayat, para alumni Mustofawiyah, hadirin wal hadirat, marilah kita banyak-banyak bersolawat ke ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala
sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Mudah-mudahan sholawat dan salam ini menjadi ikatan cinta antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta itu bertahan mulai dari alam dunia sampai ke alam akhirat nanti di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Amin ya rabbal. Dan kita di golongan umat-umat yang mendapat syafaat terutama, syafaatul uzma dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya saya agak segan yang berdiri di depan ini, tapi hanya satu yang mengantar saya kemari. Jauh-jauh saya datang, berangkat kemarin habis sholat zuhur sekitar jam 1 lebih. Alhamdulillah sampai ada di situ alumni Mustofawiyah di Siborong-borong, namanya Ibu Irna. Kalau bapak nanti lewat, tolonglah bapak dulu singgah di tempat si Irna, kata ayah Arda, karena dia ada keluhan. Kalau bisa singgah dulu di situ. Sampai kami di sana sekitar 7:30. Kembali beranjak baru kembali berangkat dari rumah ibu itu di Siborong-borong. Sampailah di Medan, masuk sebelum tol di Siantar, mulai dari dari Sipiro sampai terus ke Siantar, nyari kartu tol. Ternyata alhamdulillah di supermarket manapun, Indomaret manapun, Alfamart manapun dicari nggak jumpa, nggak ada yang jual kartu tol. Untung mendekati gerbang tol ada warung kecil di situ, rupanya jual kartu orang di situ baru dapat. Baru kita bisa jalan di sini dari malam, alhamdulillah sekitar jam 3-an lah baru sampai di sini. Kami ditaruh berempat, saya datang beserta anak mertua saya alias istri, dan juga ada anak murid, ada anak murid dan anak saya yang perempuan yang alumni tahun kemarin. Jadi kami berempat ditempatlah kami di hotel yang bernama, kalau nggak salah, Kinara. Awal-awalnya maklumlah jarang masuk hotel, jadi saya nggak bisa menggunakan kartu. Pas saya taruh tadi kartu, pintunya nggak terbuka. Alah, betul-betul kartu bodoh saya. Setahu saya selama ini yang ada kartu pintar. Ternyata yang saya buat tadi kartu bodoh. Jadi yang mengantar saya kemari hanyalah satu, yaitu rindu. Rindu sama alumni Mustofawiyah. Saya sempat beringat sama ayah anda Mustofawiyah. Rindu inilah, gara-gara rindu inilah Allah menguji Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, kau bilang kau cinta sama saya, tapi kau masih cinta sama anakmu. Mana mungkin bertemu dua cinta dalam satu hati? Bunuh anakmu. Kau bilang kau cinta sama saya, tapi kau masih cinta sama anakmu. Tidak mungkin bertemu dua cinta dalam satu hati. Makanya diperintah Nabi Ibrahim membunuh anaknya. Apa tujuannya? Allah pengen membuktikan apa betul Nabi Ibrahim itu betul-betul cintanya anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua di sini gara-gara apa ini? Cinta. Sampai bertanya Nabi Allah Musa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kau ciptakan hambamu, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ngapain kau jadikan hambamu kalau ujung-ujungnya kau taruh di neraka?" Apa kata Allah Ta'ala? Musa, berkebun dulu. Berkebunnya Allah? Ya berkebun. Silakan tanam gandum. Ditanam laksana sama Nabi Allah Musa gandum. Dirawatlah, disiami, dijaga pupuk. Tumbuh berkembang, membesar, berkembang, akhirnya berbuahlah gandum ini. Ditunggu sama Nabi Musa. Setelah ini buahnya nampak, Nabi Musa merasa sangat senang karena sudah nampak hasil yang dibuat usahanya itu. Kalau ada orang bertanya, jangan kita menjawab, loh kok kamu warungnya laku banget? Hanya juga diusahakan. Kalau kalimat diusahakan itu salah. Nah dia semi inang sama muyon, tentang iusahakan. Aku semi jawabnya berarti ada kemampuan.
Usaha sabit bagi hamba, usaha yang sabit bagi hamba. Ang wilokon iusahon mengarungi sikit wata. Jadi jangan salah-salah jawab. Seorang ulama besar datang murid. Kamu mau kemana nak? Ngado maya. Wah pada suruh kemana? Besoknya datang lagi murid. Kamu mau kemana? Mau belajar ayah. Silakan dulu. Makanya ada yang namanya mungkin bapak, ibu, anak-anak kami, santri-santri adik kenal yang namanya cek-cek. Tanda yang betul. Perasaan dari kami itu cek-cek. Rupanya ada seorang kiai ulama besar. Datang seorang murid mau belajar. Dia pengen dapat ilmu, pengen mengerti tauhid, pengen paham tasawuf. Yang dia bawa cuma belalang siapa satempo. Kenal siapa? Orang bawa duit, ngasih sama kurs, ustaz sama kiai. Aku yang aduk obanannya, siapa orangnya? Aduh ayahku baca. Apa yang saya baca kalau mau sholat ayah? Apa yang saya baca kalau mau zikir ayah? Udah nggak usah repot-repot. Siapa sa tembok itu tung mosok. Imasan. Siapa sa tembok itu tung mosok. Rupanya ini murid karena betul-betul ikhlas mau belajar. Apa yang diajarkan gurunya itulah dia pakai. Siapa sa tembok itu tung mosok. Mau rukuk itu bacaannya, sujud pun itu bacaannya. Rupanya gurunya ini kenapa itu yang diajarkan? Karena dia benci sama murid. Ternyata murid ini sangat-sangat miskin. Gak punya duit, gak ada duitnya, sedikit pun gak ada. Akhirnya ahamani guru ini masuk dibaca nama. Wodi sadahari marubak ayuna bodam. Roboh kayu yang besar. Ketika roboh kayu yang besar ini menimpa gurunya, ternyata dengan takdir Allah dan izin Allah naik lagi kayu itu. Tapi gurunya sudah berubah menjadi binatang. Karena nama muridnya Marzuki, si Cuki panggilannya. Jadi ketika dia kena musibah, ketika dia kena bahaya, yang dia ingat murid yang sangat miskin. Cuki. Makanya sampai sekarang, cek. Itu sebetulnya dasarnya. Jadi inilah yang membuat kita bertemu karena rindu. Saya juga rindu sama kalian semua, mungkin juga kalian rindu. Untuk saya melihat tulisan ada di angkot, simpan rindumu katanya. Jadi ini milad Mustafa Wia yang ke-12. Saya bertanya, apa itu artinya wali songo? Wali 9. Apa cuma 9 wali di Jawa sana? Lah ribuan mungkin di sana wali. Tapi kenapa dia bilang wali songo? Kalau manusia pengen jumpa sama Allah, mesti dia bisa menembus alam yang 9. Bana itu pijau pipinya Adam Qosron, wapis wapil qosri sodaron, wapis sodari kolban, wapil kolbi puadan, pil puadi syagopan, wapis syagopi lupan, wapil lupi sirron, wapis sirri sir, wa anapis sirri sir. Ada 9 lapis. Apabila kita bisa menembus alam yang 9, bisalah jumpa dengan Allah. Makanya tidak sah wukuf tanggal 8, tidak sah wukuf tanggal 10, yang sah tanggal 9. Maka dibilang wali songo. Saya tertarik apa yang disampaikan Ustaz tadi, karena itu menyangkut tauhid. Menyangkut tauhid. Saya sering sampaikan sama kawan-kawan, jangan kita capek-capek nyari-nyari ulama, nyari dukun ke sana kemari. Yang kita minta hanyalah bacaan. Apa kekuatan bacaan? Ingat, apa proses kejadian manusia? Kita berasal dari alam yang 4. Yang pertama namanya alam lahud. Alam apa namanya? Alam lahud. Saking terangnya ruh manusia itu, yang di sampingnya, yang di sekitarnya bisa terbakar. Maka Allah buat pakaiannya namanya pakaian lahudiyah. Itulah yang dinamakan Ruhul Kudus. Turunlah ke alam yang ketiga, namanya alam Jabarut. Alam Jabarut. Di alam Jabarut, di atas alam malakut. Di atas alam malakut dipakailah dengan pakaian Jabarutiyah atau yang disebut dengan Sultaniyah.
lagi ke alam yang kedua, itulah alam malakut. Dikasihlah pakaian ruh itu yang namanya pakaian apa? Ruhaniyah. Turunlah ke alam yang pertama, itulah alam yang sekarang, namanya alam nasud, maka dibilang alam insan atau disebut jasmani. Dikasihlah pakaian jasmania. Jadi ini adalah pakaian. Jangan kita asik memoles-moles pakaian. Banyak orang yang senang tapi tidak tenang. Kenapa saya bilang senang tidak tenang? Punya jabatan, punya kedudukan, kekayaan yang melimpah, batasnya hartanya pengen itu ya bisa ngamun dia nanti dia menyalat sabtu balik-balikan. Ilalah. Saking bolaknya, gajinya godang, motornya godang, bagasnya godang, ada gurunya pegodang. Tapi tidak tenang. Kenapa? Yang dia belanjai hanyalah itu. Dia tidak bisa membelanjai ruh. Karena belanja ruh hanyalah zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka dibilang Ustaz itu tadi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup. Pada hari ini kami tutup apanya? Mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang bicara tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan saksi yang menjadi saksi kaki-kaki mereka. Sekarang saya bertanya, melanjutkan pertanyaan Ustaz itu. Kalau kita mengucap dua kalimat syahadat, apa kita yang bersaksi? Coba. Ayo. Apa kita yang bersaksi? Saya menyaksikan bola, berarti cuma penonton. Saya menyaksikan voli, berarti cuma jadi penonton. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ayat surah Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Rabbun artinya pengatur. Maukah kamu aku yang mengatur kamu? Maukah kamu aku yang mengarahkan kamu? Semua ruh di saat itu menjawab, qulu bala syahidina. Betul ya Allah, kami saksinya, kami aku ya Allah. Sekarang saya tanya, apa yang bersaksi? Saksinya mana? Yang disaksikan apa? Segala sesuatu pasti ada 4 macam, tidak bisa lepas. Contohnya ini aqua. Iya, aqua. Tolong ambilkan dulu saya aqua. Maksud saya apa? Datang seseorang, dia bawa kemari, dia bawa kertas 2 jari, ditulis najis dulu. Ini Ustaz, itu ada saya lihat di situ tulisan aqua. Itu apa? Datang murid, ayah saya sakit kepala ayah. Apa sih obatnya ayah? Oh, kalau obatnya nak paramik. Oh, jadi paramik ayah. Dizikirkannya lah paramik. Apa artinya? Segala sesuatu yang ada yang wujud ada, tidak lepas dari 4. Yang pertama asma, yang kedua zat, yang ketiga sifat, yang keempat af'al. Pintu gerbang menuju Allah ada 4, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang bersaksi adalah ruh, saksinya adalah tubuh, yang disaksikan adalah zat Allah. Banyak manusia hanya menyembah nama, banyak manusia hanya menyembah sifat, mana bisa sampai la ilaha illallah. Untuk mendalami ini maka bercerminlah. Kalau kita bercermin pada yang kita lihat apa? Ayo, kalau kita bercermin yang kita lihat apa? Loh, saya nggak janjikan entah 100 dan 200 ya. Kalau kita bercermin yang dilihat apa? Wah, salah. Kalau kita bercermin yang dilihat adalah kaca. Tapi yang nampak wajah. Iya. Kau tendang, kau cubit, kau tonjok pun dia yang dalam kaca itu tak terasa dia. Karena itu hanya bayanganmu. Manusia ini adalah bayangan. Kemana yang punya bayangan, ke situ bayangan. Ibarat apa? Wayang yang dimainkan seorang dalang. Jangan kita pernah salut sama wayangnya. Tapi orang yang bijak akan salut. Oh, pintar kali lah wayang itu ya. Bukan wayangnya yang dipuji.
Tapi orang yang memainkan wayang, ditarik ke kanan dia ke kanan, ditarik ke kiri dia ke kiri. Kalau wayang itu yang dimainkan itu. Jadi yang perlu kita pikirkan seperti kata Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Umuruddin arba'atun. Masalah dalam agama ini hanya ada 4. Berapa? 4. Yang pertama, sidikul qasdi. Apa itu sidikul qasdi? Benar tujuan. Apa tujuan Anda tadi datang kemari? Tujuan itulah yang disebut dengan niat. Tujuan itulah yang dimasukkan ke asma Allah atau ke sifat Allah, baru disebut dengan niat. Segala yang kita ingat, segala yang kita pandang, yang dipegang, yang dimakan, yang diminum, yang diinjak, masukkan ke dalam asma-Nya Allah. Inilah yang dinamakan Allahu Yazkurullah. Dulu sama kita kenal almarhum Ayah Mu'min. Bertanya saya sama Ayah Mu'min, berapa itu ayahnya? Oh, niat lain, suku lain, lohar lain, asal lain, makin lain isya. Ini ayahnya salah ini. Aku nak putus salah ayahnya. Ang kedua niat sirik. Sunjia dunia. Aku nak putus salah ayahnya. Solat subuh lillah, asar lohar lillah, asarnya juga lillah, maghribnya lillah, isanya lillah. Karena banyak orang yang solat subuh gara-gara jabatan, solat lohar karena pengen disayang perempuan, asar karena takut disayang sama bos, waktu maghrib karena takut sama pemimpin, isya karena pengen naik gaji. Berarti 5 waktu udah 5 niat. Niat cuma 1. Bukan bacaan niat. Makanya dulu ada kokil keluar dari lokal, rame-rame, anaknya udah nunggu di pinggir jalan. Mau kemana nak? Mau bayangkan ayah. Kau usah ikut. Kenapa ayah? Kau nggak ikhlas. Kau ingin ikut menyolatkan, yang kau harapkan adalah amplop. Jangan bangga. Saya juga ceramah ke sana kemari, nggak pernah saya pandang amplop. Yang saya pandang isinya. Jangan pandang amplop. Jadi sidikul qasdi benar tujuh. Sekarang saya bertanya, apa tujuan kita hidup? Kalau kita ditanya orang, kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup? Asul yang ada malak lain, tidak terjawab. Asul yang ada buruk, tidak bisa dijawab. Asul yang anak lain sumoni, tidak terjawab. Tadi ahad yang pernah dijawab itu sudah kau bosan bodi. Sudah tahapannya anak ni yang beda. Kenapa? Dengan hikmah. Barangkali itu yang dimaksud Ustaz tadi. Jangan salah kita. Beda itu. Apa tujuan kita hidup? Yang pertama, sidikul qasdi. Benar tujuan kita. Jadi kalau saya tanya, apa tujuan kita? Bukan untuk ibadah. Bukan untuk sholat. Jangan anggap sholat kewajiban. Tapi sholat itu kebutuhan. Sama seperti makan. Tidak usah pun kita disuruh makan. Ketika tiba waktu makan, pasti makan sendiri. Karena kebutuhan. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bittiqani. Awal kewajiban yang pertama kepada manusia adalah apa? Mengenal Allah. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang disembah. Tanpa mengenal siapa yang disembah. Jadi yang pertama tujuan kita adalah sihhatul qasdi, benar tujuan. Apa tujuan kita? Itulah niat yang tertanam di dalam hati dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak mana pun rencana kita, kalau enggak izin dari Allah taala, enggak akan bisa, enggak akan selesai, enggak ada tuntasnya. Makanya segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Ketika Ibrahim mau dicampakkan ke tengah kobaran api, datang malaikat Jibril ingin menangkap Ibrahim. Ya Ibrahim, apakah kau ingin kutolong? Aku tidak ada hajat denganmu. Aku tidak butuh sama kamu. Biar kau selamat. Aku tidak butuh. Kalau kau tidak butuh pertolongan saya, mintalah pertolongan sama Tuhanmu. Untuk apa aku minta? Untuk apa aku meminta? Allah. Dia lebih tahu keadaan saya. Jadi saya nggak usah lagi meminta-minta. Makanya lahirlah ucapannya apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah bukti keikhlasannya Ibrahim.
Jadi kalau saya cerita pada dibantah, di mana Ustaz kitabnya? Di mana dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Muhammad satu hari pun tidak pernah sekolah, tapi seluruh makhluk ikut sama dia. Ibrahim setahu saya, gurunya bintang, gurunya bulan, gurunya matahari, tapi orang banyak ikut sama dia. Orang sekarang belajar di Jerman 50 tahun, seorang pun tak ada yang mau ikut. 30 tahun di Jerman, maka ada seorang yang di Amerika. Dia tanya sama istrinya, karena dia udah mu'alaf masuk Islam. Apa itu bismillah? Katanya sama istri, apa itu bismillah? Bismillah itu dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Itu kan arti. Dicarilah orang Inggris. Apa itu bismillah? Dia buat bahasa Inggrisnya. Dicarilah orang Prancis, dia buat bahasa Prancisnya. Dijumpailah yang 30 tahun di Makkah, yang 30 tahun di Madinah, yang bertahun-tahun di Sidratul Muntaha. Cuma bahasa. Akhirnya ditelepon ke Mandaili. Di teleponnya ke Mandaili. Ini kami ayah. Saya takut suami saya murtad lagi. Apa masalahnya? Dia tanya kepada saya, apa itu bismillah? Apa itu bismillah? Oh, boleh. Baliklah kalian balik. Datanglah dia sama suaminya. Dia nggak tahu ustaz yang ada di situ. Karena ustaz itu biasa aja pakaiannya, nggak pernah pakai sorban, nggak pakai jas, nggak pakai jubah. Bukan macam santri sekarang, jubahnya nggak tinggal, jasnya, sorbannya melingkar. Butiran-butiran tasbih selalu tergenggam di tangan. Pala mardalan indah ujung awa, indah ujung adoptor, adoptor satu. Aku kami nasar tu, tarsul tu indah adoptor. Apalah ahad yang lama masalah. Sampai suamiku au ayah sama agak bismillah. Ahad bin suruh menamaikan dosa. Imada bismillahi. Anggo indah digerakkan ya Allah, indah bisa berutusan dengan setan, bukan dengan jin, bukan dengan makhluk. Macam yang dibilang Bapak tadi, Qul huwallahu ahada. Kalau menurut ilmu balaghah, apa namanya itu? Ada di situ. Qul huwallahu ahada, Allahu samad. Tamakkun, takrir. Jadi cara bacanya nanti, Qul huwallahu ahada, Allahu samad. Itu gunanya 2 kali. Jangan sama intonasinya yang pertama dan yang kedua. Makanya 2 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mau jadi imam jari sholat munfarid nanti, kalau itu kebetulan ayat, yang kedua usahakan lebih kuat dari yang pertama. Sama seperti kita ditanya orang, "Oh, dia membuat EPG?" Tidak awal. "Oh, dia buat." Tidak awi. Apa ada surah ini? Oh, dia buat. Haram tolak. Jadi kalau namanya tauhid, kalau dinahu sama seperti fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Coba yang pokok dulu saya tanya, apa artinya itu? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kenapa mesti 2 kali Allah sebut di sana? Ayo. Apa artinya? Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Iya, salah. Itu pengertian menurut anak-anak. Setiap terjadi satu kali kesulitan, paling indah ada 2 kemudahan. Betul? Contoh, ada kebakaran, habis ludes semua. Yang lemari lah, yang televisi lah, yang kursi lah, semuanya habis ludes. Dihitung-hitung punya hitung, ternyata yang habis 200 juta. Datang kepala desa, jabatan agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum adat atau bangun, musyawarah mufakat, dibuatlah posko kebakaran. Datang orang nyumbang 100.000, ada yang nyumbang 1 juta, ada yang nak ambil 10 joran, ada yang nak dapat 1 tahun, ada yang nak ambil 1 ekor, ada yang nak madu 10 ekor, ada yang nak baju, ada yang sarau, ada yang narok. Marsi lehen. Akhirnya dikumpul, dapat 400 juta. Sedangkan yang habis 200 juta, dia bangun rumahnya kembali, masih sisa 200 juta. Apa katanya? Untuk menggosok bagasku. Hadirin wal hadirat, kebetulan ada di sini minum ya. Jadi yang saya tekankan, apa tujuan
Tujuan ayah itu dulu Mustafa Hussein. Tolong kita lanjutkan. Seorang ulama meninggal. Nah, kalau ayah meninggal, tolong selamatkan saya. Nah, loh, heran muridnya. Biasanya ulama yang menyelamatkan murid, ustadz guru yang menyelamatkan murid. Tahu-tahu ini ayah ini minta agar saya selamatkan. Kayak mana ini? Rupanya dipikir muridnya, oh berarti kalau ayah ini meninggal, saya yang memandikan, saya yang mengkapani, saya yang menyolatkan, saya yang menjemurkan. Rupanya bukan itu maksud gurunya. Kampung anu udah saya selamatkan nak, karena saya udah belajar mengajar di situ. Kampung yang mana saya udah selamatkan, karena saya bertahun-tahun jadi guru itu orang itu. Mana kampung yang belum saya lalui? Tolong ajari orang itu nak. Masyarakat mana yang belum saya ajari? Tolong ajarin nak, agar ilmu yang dititipkan Allah kepada saya sampai di sana. Makanya semua nikmat ini adalah titipan. Makanya ada tulisan, contohlah tukang parkir, punya mobil yang banyak tapi tak pernah merasa memiliki. Suami titipan sama istri, istri titipan sama suami. Makanya sayangi istri. Ada yang udah punya bini sini? Ada banyak ya. Sayangi istri. Jangan menjandakan istri sendiri karena mengharapkan janda orang lain. Betul. Yang pertama, sidikul qasdi, benar tujuan. Tujuan pertama adalah mengenal Allah. Baru berikutnya beribadah, sholat ke, puasa ke, baca Quran ke, zikir ke, tapi pelajari. Jangan yang kita ingat bacaan. Kalau kita baca Quran, yang diingat mesti yang bernama Allah, bukan Allahnya. Makanya banyak orang yang menyembah nama, bukan Allahnya, bukan Ar-Rahmannya, bukan Ar-Rahimnya. Itu kan nama. Ini Aqua. Tolong ambilkan saya Madinah. Tolong ambilkan saya Zamzam. Yang saya maksud adalah air. Yang saya maksud adalah air. Tapi namanya Aqua. Asmanya Aqua. Yang saya inginkan air. Sifatnya ini bentuknya agak bulat. Dari atas agak kecil. Dari bawah agak besar. Apalnya mana? Inilah botolnya ini. Jadi segala sesuatu pasti tidak lepas dari empat macam. Asma, zat, sifat, dan apa. Itulah yang pertama. Jadi perjuangkan apa yang ditanamkan ayah itu dulu Syekh Mustafa Hussein. Kita di sini berjuang, berjuang sekuat tenaga. Ada tapi jangan lupa berjuanglah harus disertai doa. Pahit rasanya betul. Rasanya pula asik. S1 lah dahulu, S2 lah dahulu, jadi dokter lah dulu, Baru profesor. sholat duha lah dulu, tahajud lah dahulu, baca Quran lah dulu, baru kemudian berbahagia. Paham itu? Sampai sekarang memang itu yang saya tekankan sama guru kita di sana. Apa niat ayah itu dulu mendirikan pondok ini? Apa niat ayah itu? Itulah yang kita lanjutkan. Ketika dulu guru-guru kita termasuk ayah Syafi'i, almarhum, termasuk ayah Mu'min, termasuk almarhum ayah Umar, dia apa? Dihina. Pernah itu? Dihina, dibuat gambar-gambar yang aneh-aneh, dibuatlah di situ ayah Umar main-main gitar. Ibadah di situ ayah Syafi'i apa kata ayah mereka? Sujud mereka baik bapak. Ahad mereka baik amalan. Mari itu di luar jalan membaik-baik naik. Jangan kita cari amalan untuk mencelakai seseorang. Amalan tidak punya kekuatan. Jadi sujud kita cari amalan yang sampai kepada Allah. Kita cari apa amalnya, apa doanya, agar doa kita dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak mana caranya agar diijabah Allah? Mesti yang pertama, sidikul qasdi, benar tujuan. Tujuan kemarin untuk apa? Tujuan kita mesti untuk apa? Tujuan kita baca Al-Quran untuk apa? Tujuan hanya satu.
Itulah yang saya bilang tadi, niat hanya satu, yaitu lillah. Kalau ada yang selain Allah, berarti masih ada. Tugas kita di dalam dunia ini apa? Ada dua. Yang pertama, mengembalikan pinjaman. Yang kedua, menyelesaikan sambutan. Sumbayang ko tarimot ko tuinan ka. Sumbayang ko patayan, taringan sama pacar. Berarti masih punya sambutan. Sumbayang lima tarimot kujagal, tarimot kubagas, tarimot kuepeng namago, tarimot kuhape. Berarti masih punya sambutan. La tamutunna illa wa antum muslimun. Kau jangan mau mati sebelum kau selamat. Kalau setelah mati mencari selamat, mana bisa tempat usahanya pencariannya cuma dunia. Ad-dunya masra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat berkebun. Dunia ini adalah persemaian untuk akhirat. La tamutunna illa wa antum muslimun. Kau jangan dulu mati sebelum selamat. Jadi kayak mana caranya? Kembalikan pinjaman. Selesaikan sambutan. Kayak mana caranya? Kalau kita baca Quran, kita sholat, kita puasa sunat jadi, haji jadi, umroh, marsoket jadi, inna mari marsama Allah. Tidak boleh keluar dari tujuan hanyalah Allah. Tujuan hanyalah Allah, bukan jabatan. Hidup ini kita dibuat untuk hidup untuk mati. Tidak ada lagi antara hidup dengan mati. Antaranya cuma satu, yaitu sebab hidup makanya mati. Agar kita tidak bosan, makanya Allah buat mainan. Harta itu mainan. Jabatan itu mainan, suami mainan, istri mainan, anak mainan, cucu mainan. Jangan kita tertipu gara-gara mainan. Maka nama lamar suy darut na tobak-tobak. Sehat do ompu alamsun jaman tong bayang di napain temati do mo ni. Narap napain temati do sude. Ima yang berbeda-beda, di bantong marjaka-jaka dia paintena. Di babang dia paintena, ada orang tong namarko dia paintena, ada orang ipagunung-gunungnya tong paintena. Orang siang saja tuh. Allah. Narap napain temati do sude. Jadi kita hidup untuk tapi kalau kita ditanya orang, sekarang ini kita hidup atau mati? Jawab mati. Karena ini adalah tadi jasmania pakaian. Apa artinya casingnya bagus, tapi sinyal tak ada. Lebih bagus casingnya biasa-biasa, tapi sinyalnya kuat. Tidak perlu masih najolo, kita tubang-tubang najolo. Sehat-sehat, sunari makan makanan papengawe, penyedap, pewarna, pengembang. Tidak perlu roti gudang-gudang rumah selesai. Kurang pintu roti bantal. Padahal saja kita masuk ke ruangan naik, tapi menjadi gudang. Kumbang. Pengembangnya nggak tanggung-tanggung, bensinnya tanggung-tanggung. Pohon masuk bahan alak dari penyakit. Dingin atau bang-bang najul. Kuat, mardodong lalu ya depe. 85 tahun umurnya, pokok depe manai karabi. Buatan Jerman mantung. Guys, kesina, lupa rapi di bahasa. Yang pertama selingkuh pasti. Yang kedua, wabakul ahdi. Inilah agama. Karena agama itu di lokal sini saya sampaikan itu. Mungkin Anda masih ingat. Apa itu arti agama? Agama adalah bahasa Sanskerta. Artinya tidak. Agama artinya kacau. Jadi kita punya agama agar tidak kacau, agar tidak kocar-kacir, agar tidak kocar-kacir. Tidak kocar-kacir. Ini masuk barang agama. Makanya kita punya agama, makanya tidak punya agama. Banyak saya jumpa dengan orang-orang penting, pejabat-pejabat, pegawai, ahamaniya, indah dong betul ustaz. Ampun itu agama itu. Orang gaji, istriku orang gaji, indah amat ampun itu agama itu. Polisi dari, tentara dari, PNS dari, indah merimbar. On madana jodoh Rasulullah. Ketika diutus Rasulullah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ke kota Bahrain, tujuannya untuk mengutip pajak. Sahabat merasa senang. Oh, sebentar lagi kita pasti ke bagian ini, karena Abu Ubaidah akan datang bawa pajak yang banyak. Jadi sholat jamaah lah sahabat dengan Rasulullah. Kebetulan sholat subuh. Selesai sholat subuh, itulah kebiasaan Rasulullah. Pas nanti selesai sholat subuh, Rasulullah langsung menatap para sahabat. Senyum Rasulullah. Nampaknya kalian hari ini sangat senang, sangat gembira. Ini ngopo? Ada apa?
Asumukum sami'atum bi qudumi Abi Ubaidah. Saya mengira, saya menyangka bahwa kamu mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Ajal ya Rasulullah. Ajal ya Rasulullah. Kita tunggulah waktunya ya Rasul. Ajal artinya waktu. Kita tunggulah waktunya ya Rasulullah. Ahmaning Nabi kita. La akhwafa alaikum bil faqr. Aku tidak pernah umatku ini menjadi fakir. Aku tidak pernah takut umatku kalian ini menjadi orang miskin. Walakinni akhwafa alaikum. Tetapi yang kutakutkan kepada kamu, iza busitodid dunia, apabila sudah dibukakan cinta dunia kepada kamu, apabila sudah dibukakan rahasia dunia kepada kamu, itu yang saya takutkan. Sekarang kita lihat, dunia sudah terbuka, rahasia langit sudah terbuka, rahasia dunia sudah terbuka. Apa yang kejadian di Amerika tahu kita di sini. Apa kejadian di Jakarta, di Malaysia, di mana-mana. Kali ini 60 ikamarnya itu toh juga marni. Sama ada Pak Mawa Bayoy, Ibu Toho juga kasmi. Terbuka rahasia dunia. Ini yang paling kutakutkan sama kamu. Ketika terbuka rahasia dunia, ketika terbuka cinta kamu sama dunia, maka kamu akan binasa. Sebagaimana umat-umat yang dahulu, mereka dibinasakan karena cinta kepada harta. Makanya yang kedua tadi, apa tujuan kita dalam hidup ini? Apa? Wabahul ahlu tepati janji. Dulu kita udah berjanji sama Allah. Maukah kamu aku yang mengatur kamu? Maukah kamu aku yang mengarahkan kamu? Maukah kamu aku yang membimbing kamu? Makanya bagi para dosen, para ustaz, para kiai, ketika kita mengajari mahasiswa, ketika kita mengajari murid, jangan niatkan kau yang mengajari, tapi niatkan Allah yang mengajari. Kalau Allah yang mengajari kita, insya Allah pasti jadi orang pintar. Tapi Allah baik mengajari ya, berarti saya punya ilmu. Allah punya ilmu, saya punya ilmu. Berarti sirik, dualah yang berilmu. Jangan pernah merasa memiliki. Bukti orang itu dari bumi ulang jabat baik. Kau dah milikku satu-satunya. Ulang. Daganahi. Itulah yang kedua wabahul ahli. Yang ketiga tarkul manu. Artinya meninggalkan yang dilarang. Misalnya al-muharramat yang diharam-haramkan, meninggalkan yang diharamkan. Itulah gunanya kita lulusan pesantren. 7 tahun di lokal sering saya sampaikan. Nanti kau balik ke kampung. Nah, mana oleh-olehmu nak? Mana nak oleh-olehmu? 7 tahun kau di sini nak. Seandainya kita bangun rumah nak, kita udah punya rumah bagus, rumah mewah. Ini sampai sekarang nak kita masih kontrak ke sana kemari. Mana oleh-olehmu nak? Kita udah kuliah di sini. Saya bangga ternyata di sini alim-alim banyak. Saya kira cuma di Pekanbaru karena saya sering di Pekanbaru. Rupanya di Medan juga banyak di sini alim di Mustofawiyah. Semoga Mustofawiyah tetap jaya. Semoga Mustofawiyah maju sampai nanti akhir masa. Semoga nama baik, nama besar Mustofawiyah, Mustafa Hussein tetap harum dari dunia sampai ke akhirat. Kita lihat Wais Al-Qarni. Nah, dia tidak terkenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Ketika malam tiba, apa kata Wais Al-Qarni? Ya Rabbi, munajat Wais Al-Qarni. Ya Rabbi, hazihi lailatul qiyamah. Ini malam-malam qiyam ya Allah. Semalaman dia berdiri terus mengingat Allah. Tidak pernah duduk, tidak pernah berbaring, berdiri terus. Malam berikutnya, ya Rabbi, hazihi lailatul ruku. Ini malam-malam ruku ya Allah. Mulai malam, mulai isya sampai subuh, ruku aja kerja Wais Al-Qarni. Malam berikutnya, ya Rabbi, hazihi lailatul sujud. Ini malam-malam sujud ya Allah. Sampai pagi sujud aja terus-terusan. Itulah kerjanya. Siapa? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni, makanya dia tidak terkenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Namanya harum di langit. Jadi tinggalkan semua yang diharam-haramkan. Semampu-mampu kita meninggalkan yang Yang paling penting yang keempat, yaitu sihhatul aqdi. Apa itu sihhatul aqdi? Sah akidah. Itulah yang kita anut sampai sekarang. Ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita pernah mencaci Muhammadiyah. Waktu saya di Balam ceramah, saya ditanya seseorang,
Ayah, di sini ada paham tak boleh saling salam-salaman. Jangankan salaman, nama orang pun dibuat itu salam minggu. Jangankan salaman. Nama orang apalagi cuma salaman. Di sini ada paham ayah tak boleh salam-salaman. Tapi kalau salam tempel orang opo-opo. Berarti enggak betul gitu. Yang salam tempel ayah tu lalu. Indah tu lagi kalimangan dibakas dalam meninggal. Makanya jangan doakan orang yang meninggal. Sudah dong, orang yang hidup yang didoakan. Kau mau jual Honda, mau jual kereta, mau jual, mau jual tanah, mau jual rumah, mau jual. Sada bayo ke yang manggadis Honda kereta. Gitu jadi ustaz, gitu jadi bapak ini, gitu jadi amin, gitu jadi abang. Oh, kita manggadis kereta, mana oke mani nama bayi. Ya, yang bayo manto, mardalan. Igaris dun kereta, igaris, saja igaris 5 juta. Dia dapat satu rumah. Alah, datang lain betul aku saya. Dalam 2 betul aku soni. Yoban bayo ini. Marsur bayo apa dah? Garison. Saya 5 juta. Ini dia dapat. Alah, satu kami nak jadi dalam pun. Datang lain betul aku saya. Alah, dalam 2 betul aku soni. Ariot mati nalai. Yoban yang makareta. Ilen dia itu satu apa? Sedangkan dapat 1 juta may payo alam nun. Natarinaw lang ko sa'yo. Akhirnya indah laku. Mula, yung niya Honda karitao. Jumpa dengan orang yang tadi. Itu dia doon na ningayin. Di mga diyan karitao. Maning ba yun? Biyalo marhasil to. Wah, mani marhasil ni. Wala ninitawar niya alam niya. Na marhasil ni. Aranan niya munangkin na mga riyon. Lalo, managin mga lapor na. Marhasil ni. Maka namalagan ng garis merah. Pak Ustaz, dari Medan juga sering datang ke rumah itu. Tolong dulu ayah, tolong Ustaz. Kami pengen jual rumah, biar laku. Dengan izin Allah, dihidupkan itu rumah itu. Mau jual harta, hidupkan. Pada waktu yang berzikir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi bertasbih mengingat Allah. Ini bertasbih, jadi saksi. Ini jadi saksi. Ini mikrofon jadi saksi, cincin saya jadi saksi, makanya saya pakai sampai 2. Biar banyak yang jadi saksi. Makanya yang jadi saksi adalah ruh, saksinya adalah tubuh. Yang disaksikan adalah apa? Zat Allah Ta'ala. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa dalam hati kita? Huwa ahad. Huwa ahad. Keesaan Allah itulah yang disaksikan itu. Jangan cuma asik-asik kita mengucap. Sama seperti selawat. Selawat artinya nyambung. Nyambung 100 wayar kita buat. Kalau tidak nyambung kayak ini neon, dikontak pun 1000 kali, tidak nyala itu. Tapi 1 wayar kalau nyambung, dikontak, stop kontaknya pasti nyala. Jadi kalau kita sholat dulu baru sembahyang. Apa artinya? Awalul bid ma'rifatullah, la yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Artinya tidak ada penyembahan yang tidak didasari dengan pengenalan. Tidak ada penyembahan yang tidak didasari dengan pengenalan. Itulah dalam pandangan tauhid. Itulah dalam pandangan dari para hadirin wal hadirat. Karena kita belum sholat zuhur, barangkali hanya sekedar begini yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai bukti bahwa saya sangat-sangat rindu. Kalau kalian nanti berhasil, saya bangga. Di Pekanbaru juga itu saya terangkan tauhid. Apa kayak gitu ayah? Ya mungkin itu. Karena saya di mana kitab, saya tak butuh kitab. Kenapa? Setahu saya, ketika Allah ingin mengangkat derajat hambanya, Allah bukakan 5 macam. Ingat ini yang 5 ini. Yang pertama Allah bukakan namanya Babus Zikri. Apa itu Babus Zikri? Pintu zikir. Mana pintunya kampus ini? Kalau kita udah tahu, udah lihat mana pintunya, kita belum masuk kampus, masih pintu. Tapi kapan-kapan kau ingin masuk ke dalam, kau udah tahu dari mana masuknya. Karena pintunya udah nampak. Pintu masjid itu Tuhan. Pintu rumah dong yang mana? Pintu kamar mandi ini. Jadi Allah buka namanya Babus Zikri. Qul huwallah, jadi pintu zikir. Tasbih ketika kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa itu subhanallah? Coba dalam hati kita ketika diucapkan subhanallah apa? Maha suci Allah. Itu arti harfiah.
bahasa adalah pengantar agar sampai pengertian ke dalam hati seseorang. Setelah kita mengerti, usahakan agar kita paham. Subhanallah ya Allah, nak kotor dau ya Allah, bodoh na suci ya Allah. Subhanallah, nak kotor dau ya Allah. Makanya sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Cuma kau yang tinggi ya Allah, aku rendah ya Allah. Udah sejajar aku dengan tanah ini, udah sejajar dengan lantai yang diinjak-injak ya Allah. Aku sangat rendah ya Allah, hanya kau yang tinggi. Itu artinya. Itulah dalam pandangan tauhid. Jangan kita terfokus sama arti harfiah. Kalau terfokus sama arti harfiah nanti rusak itu. Rusak. Makanya tadi yang keempat, sihhatul aqdi, sah akidah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Apa artinya itu? Berjamaah kita berbuat baik. Berjamaah kita meninggalkan yang dilarang. Bukan masalah mendoa angkat tangan, bukan. Dulu saya ditanya, kenapa Ustaz angkat tangan? Oh, saya buat dalilnya. Di Quran ada qul ujibat da'watukuma. Innani ma'akum asma'u wa ara. Qul ujibat da'watukuma. Telah diperkenankan doa kamu berdua kata Allah kepada Musa dan Harun. Berarti dianjurkan berjamaah. Jadi kenapa kita mesti diangkat tangan? Saya nggak pernah jawab banyak-banyak. Saya bahasa dulu. Kayak mana dia sampai sama kamu? Lah mesti diterima lah. Ampun dijadi pada Ustaz. Semua terima dah. Kita minta kepada Allah. Kalau kita tidak tatahkan tangan, mana bisa sampai? Sunyi benar. Karena ilmu itu ada ilmu rahasia, ada ilmu batin, ada ilmu gaib. Sebelum saya sampaikan ini masih rahasia. Tapi setelah saya sampaikan, sudah terbuka rahasia itu. Allah mengirimkan para nabi, Allah mengirimkan para rasul untuk membukakan rahasia Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia mereka, kata Allah. Aku bukakan rahasiaku melalui dirimu. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, kenallah dia akan Tuhannya. Jadi tak usah capek-capek nyari Allah. Gak usah capek-capek nyari manis di pasar. Cukup cari gula, pasti dapat manisnya. Gak usah nyari asin di pasar. Cukup cari garam. Kalau udah jumpa garam, insya Allah akan jumpa asinnya. Makanya Nabi Ibrahim, aku belum mau meninggal ya Allah. Aku belum mau meninggal sebelum ada jasaku kepada semua makhlukmu ya Allah. Mulai dari situlah ada garam dari Nabi Ibrahim. Terbukti sampai sekarang kalau kita masak bubur jadi, sodok pisang jadi, gulai jadi, anggo indah pakai sirah, menghargaina lala. Yang mulia juga ampun marah siap pakai sirah deh. Pakai pensil deh dan dan mulia. Jadi dosa juga seperti itu. Kalau kita ngajarin orang, tapi ajarinlah dulu diri sendiri. Ajarinlah diri sendiri. Dari para hadirin wal hadirat, para dokter di sini, para dosen-dosen, para ustaz-ustaz, saya sebetulnya agak segan menyampaikan karena soal ilmu kalian lebih tahu, lebih banyak ilmunya. Saya tidak pernah kuliah. Yang saya ingat ucapan ayah anda, nanti kalau kau tamat cari gurumu yang arif billah, yang kenal kepada Allah. Bukannya salah kuliah, bagus kuliah sampai ke luar negeri, silakan. Mau ke Timur Tengah sana, ke Yaman, ke Mesir, tidak masalah. Tapi yang penting dalami tauhid, dalami tasawuf. Karena hanya dengan tasawuf dan tauhid amal kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan barokah, manfaat, kita dapat ilmu yang manfaat yang bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan itulah pesan saya di sini. Kalau kita buat, apakah itu organisasinya bernama DPP atau DPD, kita undanglah ustadz yang paham betul-betul tauhid, yang paham tasawuf betul-betul. Jangan hanya kalimat demi kalimat dibahas. Jangan hanya kita minta dirinya apa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau pikirkan yang dalam dirimu itu? Matamu enggak kau pikirkan, tanganmu enggak kau pikirkan, telingamu enggak kau pikirkan, kakimu semuanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.